Pak Jokowi sekarang cemas karena Prabowo berusaha memasukkan sebanyak mungkin partai politik. Padahal prinsipnya less is more. Kue yang sedikit itu mesti dibagi dengan Jokowi udah gak cukup akhirnya. Jadi saya kira cerdik juga Prabowo. Masuklah PDIP, masuklah Nasdem, masuklah semua itu. Akibatnya apa? Ya Jokowi tersingkir. Dia dapat bagian yang paling kecil di situ kan. That's politics tuh. Tapi buat kita bukan itu politik. Politik adalah upaya untuk mengembalikan moral, the morality of the public. Dan itu yang tidak mungkin kita peroleh hari ini. Jadi selebihnya mungkin kalau ada persoalannya, kita anggap aja bahwa akan ada banyak keguncangan. Ada yang bergembira karena ini malam pengantin demokrasi. Tapi ada yang menganggap bahwa ini guncangan pertama pada kursi kekuasaan. Itu dasarnya kan. Yang namanya Gibran itu now suka atau tidak suka belongs to republic. Tidak boleh namanya digunakan untuk organisasi apapun, non-state organization. Sama seperti alasan saya kepada Jokowi. Ya, kalau kita mau berkonsep ideal bernegara, ya, menghargai etika publik, seharusnya mereka yang sudah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden melepaskan jaket kelompoknya. Ya, entah itu sebagai ketua umum partai politik, pengurus partai politik dan lain sebagainya. Ini apalagi sampai kemudian membentuk organisasi baru yang menggunakan namanya. Karena apa? Karena nanti rawan yang namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Dan tidak boleh. Merek itu merek yang sudah dipatenkan sejak tanggal 20 Oktober lalu sebagai bagian dari republik. Kalau Gibran nanti dimakzulkan, nah silahkanlah bikin organisasi yang mengatasnamakan Gibran. Mau pencinta Gibran, penyayang Gibran dan lain sebagainya. Tapi jangan ketika dia menjadi presiden atau wakil presiden. Karena presiden dan wakil presiden belongs to republic, bukan belongs to a certain group in society. Makanya saya sih sebenarnya mendambakan ya, siapapun yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden langsung lepas jaket kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya saudara sekalian, saya mau santai-santai ya, ambil video terkait dengan Gibran Raka Buming Raka dan survei-surveian ya. Ada paradoks ya. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo ini, kita belum merasa bahwa ada hal-hal substantif yang dilakukan sebagai sebuah gebrakan, tetapi masyarakat puas karena kepuasan dibentuk oleh bansos, oleh bantuan sosial ya. Jadi bahayanya ya, persepsi masyarakat yang tidak kritis seperti ini adalah ya nanti jatuhnya mirip pemerintahan Presiden Jokowi ya, yang hanya ribut bagaimana menggarap popularitas masyarakat dengan bantuan sekelompok elit terutama para buzzer, tapi negara jadi hancur berantakan fundamentalnya, baik ekonomi, politik, hukum ya, sosial, budaya dan lain sebagainya. Nah, pemerintahan Prabowo sepertinya akan mengarah ke sana juga. Hal-hal fundamental tidak dilakukan, tetapi tingkat kepuasan tinggi.
Nah, bagaimana dengan wakilnya? Rupanya wakilnya juga barangkali tidak terlalu peduli dengan bagaimana melakukan program-program yang sifatnya fundamental. Yang dilakukan adalah terus menjual diri ya, menumpuk popularitas. Salah satunya adalah tadi videonya sudah diputar ya. Oke, nanti kita putar videonya ya. Ada videonya kan tadi kan di RH Channel itu. Itu kita coba lihat nanti kalau sudah siap nanti kita lihat kan videonya ya. Jadi salah satunya adalah ini ada berita yang menurut saya menarik untuk dilihat ya. Yaitu pengukuhan pengurus Gibranku. Luar biasa ya. Jadi kita agak bingung ya jadinya dengan negara ini. Ada wakil presiden baru saja terpilih. Tapi kemudian tiba-tiba pendukungnya memanfaatkan namanya untuk membentuk atau membuat semacam organisasi sukarelawan. Coba kita lihatkan videonya dulu ya. Kota Depok dengan DPP Gibranku. Yang kami hormati Sekjen DPP Gibranku Bapak Gio Kusuma, pengurus DPP Gibranku Bapak Suko, Ibu Nining, dan satu lagi Wakil Sekjen Mas Adif. Terima kasih atas kehadirannya di Kota Depok. Mohon maaf, sambutan kami sangat sederhana, Sekjen. Saya merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin Gibranku DPD Kota Depok dalam masa ke depan. Konsolidasi ini menandai awal perjalanan baru Gibranku Kota Depok menuju tujuan bersama yang lebih gemilang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya dan tidak lupa terima kasih kepada seluruh pengurus, Komcam, Kordo, dan anggota atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya meyakini dengan kerjasama dan komitmen dari kita semua, kita akan mampu mencapai tujuan untuk Kota Depok yang lebih maju. Dengan penuh rasa hormat, saya siap bekerja keras demi kemajuan Gibranku Kota Depok dan memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil akan selalu menguntungkan bagi anggota dan organisasi. Mari kita bersama-sama memulai perjalanan yang baru ini dengan semangat dan optimisme. Kehadiran dan partisipasi rekan-rekan semuanya, saya sangat menghargai karena acara ini akan semakin bermakna. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang telah mendukung pelaksananya acara ini. Tanpa kerjasama yang dukungan dari berbagai pihak, tentu acara ini tidak akan terlaksana dengan baik. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menjaga keharmonisan dan keakraban hingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan yang hadir di sini sebagai program siap untuk bersatu bersama Gibranku Depok untuk membangun Kota Depok. Siap? Luar biasa. Terima kasih. Saya senang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pak Polres luar biasa. Siap. Ini paling muda, Pak Adi, luar biasa. Oke, kalau gitu sudah ya. Di sini kita foto bersama. Apa sudah cukup, Pak Ikam? Oke, berubah waktu ya, karena kita sudah bersama siap. Ya, kalau sudah siap, coba sekali lagi ngumpul di sini. Kita tos. Ayo kita tos. Segera, cepat, cepat. Ya. Kalau saya bilang Gibranku Depok, tadi bilang apa? Oke, Gibranku Depok, jaya, jaya, jaya. Terima kasih.
Ya, sahabat daerah sekalian, kelihatan betul ya. Hal-hal seperti ini mudah sekali direkayasanya. Gini, kalau berjuang bagi pejabat publik, saya merasa bahwa Anda tidak genuine. Orang dia sudah terpilih sebagai pejabat publik ya. Tapi apa salahnya? Nah, ini salahnya nanti saya akan lihat sama dengan apa yang sering saya katakan terhadap bapaknya Jokowi. Saya sekarang kalau ada yang namanya projo, silakan saja pro Jokowi. Karena Jokowi bukan lagi milik Republik, not belongs to Republic anymore, bukan lagi seorang presiden. Jadi kalau Anda mau bikin organisasi Jokowi Mania, pro Jokowi silahkan saat ini. Tapi jangan ketika dia menjadi presiden, karena dia presiden for Republic, for all people, bukan hanya sebagian masyarakat saja. Gerindra Prabowo juga seharusnya ketika menjadi kalau kita bicara mengenai hal yang baik, ketika menjadi presiden, terpilih sebagai presiden, sudah serahkan jabatan ketua umum partai politik. You can imagine ya. Jadi harusnya dalam sistem pemerintahan presidensial yang tidak perlu ragu, tapi ini kan tidak terjadi. Oke, kalau Prabowo bisa dimaklumi karena itu sudah terbentuk terlebih dahulu. Ya, dan itu partai politik sah dan tidak menggunakan nama dia secara pribadi. Kalau ini Gibranku dan lain sebagainya harusnya tidak boleh. Coba kita lihat ya. Pengukuhan pengurus DPD Gibranku Kota Depok periode 2025-2029 meriah. DPP Gibranku turun konsolidasi sekaligus mengukuhkan DPD Gibranku di Cafe Hype Jalan Raya Kartini Senin. Pemberian SK DPD Gibranku Kota Depok periode 2025-2029 secara simbolis oleh DPP Gibranku disaksikan oleh unsur DPP Wagio Kusuma Sekjen, Suko Wahyudi dan Nining DPD pengurus DPP, Nadil Novarel Wasekjen, Ahmad Tarmizi Wasekjen, Koordinator Kecamatan Gibranku Kota Depok, turut hadir Icuk Berikut nama pengurus DPD Gibranku Kota Depok periode 2025-2029. Sambutan Ketua DPP Ananta Gibranku diwakili Sekjen Wagio Kusuma. Siapa? Kita nggak jelas siapa saja aja ya. Geo juga mengucapkan selamat Isra Mi'raj 1446 Masehi. Kok masih Hijriah ya. Pesan dari Ketum dia tidak bisa hadir karena kesibukan, namun Ketum berharap Gibranku Kota Depok tetap solid dan bersinergi dengan pemerintah Kota Depok. Gibranku siap bermitra dan membantu program pemerintah dengan berbagai kegiatan sosial bantu masyarakat. Dia jelaskan bahwa Gibranku sejak dulu sudah ada namun belum terkonsolidasi. Namun hari ini DPP memberikan SK Gibranku kepada Ketua Gibranku Depok untuk dapat menjalankan roda organisasi lebih solid ke depan. Di kesempatan itu Ketua DPD Indah Malapus Parini SE bersyukur dirinya diberikan kesempatan memimpin Gibranku Kota Depok untuk bekerja sama serta berkomitmen untuk membesarkan organisasi. Dengan Gibranku mari kita bersama-sama membangun Kota Depok karena tanpa dukungan dari semua pihak pengukuhan pengurus Gibranku Kota Depok tidak akan terselenggara terang indah. Acara berlangsung meriah dihibur dengan musik band Vidi meriah dan terkendali. Jadi saudara sekalian, aduh ampun ya. Kalau kita lihat orang-orang ini bagaimana ya. Jadi saudara sekalian ya, yang namanya Gibran itu now suka atau tidak suka belongs to Republic. Tidak boleh namanya digunakan untuk organisasi apapun, non-state organization. Sama seperti alasan saya kepada Jokowi. Ya, kalau kita mau berkonsep ideal bernegara, ya, menghargai etika publik, seharusnya mereka yang sudah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden melepaskan jaket kelompoknya. Ya, entah itu sebagai ketua umum partai politik, pengurus partai politik dan lain sebagainya. Ini apalagi sampai kemudian membentuk organisasi baru yang menggunakan namanya. Karena apa?
Karena nanti rawan yang namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Dan tidak boleh. Merek itu merek yang sudah dipatenkan sejak tanggal 20 Oktober lalu sebagai bagian dari Republik. Kalau Gibran nanti dimakzulkan, nah silahkanlah bikin organisasi yang mengatasnamakan Gibran. Mau pencinta Gibran, penyayang Gibran dan lain sebagainya. Tapi jangan ketika dia menjadi presiden atau wakil presiden. Karena presiden dan wakil presiden belongs to Republic, bukan belongs to a certain group in society. Makanya saya sih sebenarnya mendambakan ya, siapapun yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden langsung lepas jaket kelompoknya. Prabowo lepas jaketnya sebagai ketua umum Gerindra. Gibran tidak ada organisasi sudah bagus. Ini malah bikin organisasi sendiri ya. Begitu kita kalau kita mau bernegara yang benar. Tapi ya sudah sejak lama kita dicontohkan oleh Jokowi bernegara yang tidak benar. Negara kok presiden kok ada relawan. Instrumen presiden itu bukan relawan. Instrumen presiden dan wakil presiden itu adalah lembaga-lembaga negara resmi. Partai politik pun tidak boleh cawi-cawi di dalam pemerintahan ya. Karena partai politik itu perjuangannya di DPR, bukan ke pemerintahan. Pemerintahan itu ketika Anda sudah menjadi pemerintah, maka Anda pemerintah bagi bersama, bukan pemerintah partai tertentu. Maka kalau ada kegiatan-kegiatan partai misalnya tidak bisa menggunakan fasilitas istana. Nah, orang harus paham seperti ini. Beda sama DPR. DPR memang diperuntukkan bagi perjuangan partai politik. Jadi susahnya kita tidak paham atau tidak mau mempraktikkan presidensial kita yang benar ya. Jadi antara Prabowo sebagai presiden, Prabowo sebagai ketua umum partai itu blur, nggak jelas ya, apalagi sekarang Gibran sebagai wakil presiden, sebagai orang yang sekarang ini sedang membentuk LSM di mana-mana atau katakanlah organisasi masyarakat. Masa wakil presiden kemudian membentuk organisasi masyarakat ya, karena nanti akan ada abuse of power, penyalahgunaan namanya. Jadi silahkan saja nanti kalau dia pensiun mau bikin apapun it's okay, tapi kalau sekarang harusnya ya tidak. Harusnya ya. Saya bicara harusnya, tapi gimana lagi ya. Begitu sobat era sekalian. Coba kita bacakan ya komentar sobat era sekalian. Jadi memang prinsip bernegara kita ini banyak tercederai karena ya susah. Jadi tugas saya adalah mengatakan yang benar dan yang tidak benar ya. Soal diikuti atau tidak ya itu soal lain ya. Oke. Assalamualaikum, Mekah hadir Bang Refli, kami muak dengan Gibran. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap. Fu fa fa makzulin aja. Assalamualaikum, selamat malam Bung RH hadir menyimak. Gimana mau nggak melanggar, wong ijazahnya aja nggak jelas. Kami muak dengan keluarga Jokowi. Mana nih para buzzer RP peliharaan Jokowi kok udah kabur, tidak ada komentar lagi. Buzzer bayaran mungkin tidak dapat amplop lagi. Itu grup disebutnya organisasi, program atau cuman beban negara. Biar dijadikan apa juga tetap aja on emang dari sononya. Ini Depoknya di Mayah ya. Antar Gibran ke Malaysia selesai masalah migran RI. Pagar laut mengerucut penerbitan SHGB zaman AHY. AHY tumbal tersangka. Munaslup Demokrat ketumnya ganti dikuasai oleh Mukidi. Fufu Fapa melenggang dengan partai sendiri. Apa maksudnya? Apa maksud dari si Fufu Fafa ini bikin acara? Nggak paham pengukuhan gimana ini. Yang deklarasi muka-muka cari cuan semua. Ada kumpulan orang-orang IQ jongkok dan lain sebagainya ya. Assalamualaikum, terima kasih Bung Refli Harun untuk selalu memberikan edukasi politik yang jernih dan cerdas. Siapapun yang mengendorse anak haram konstitusi adalah orang penjilat ya. Sekali lagi ya, kita harus tahu ya, bernegara itu ada pakem-pakemnya ya. Ada prinsip good governance, clean government, antara lain tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak abuse of power.
ini sudah jadi wakil presiden, malah bikin organisasi, ya. Karena sekali lagi wakil presiden itu belongs to republic, ya. Tapi ya sudah, bapaknya mencontohkan dan kemudian orang mengamini. Dan banyak sekali orang yang makmur, orang yang sehat walafiat, ya, orang yang sejahtera ketika membentuk organisasi yang menunggangi presiden, menunggangi nama-nama seperti itu. Bahkan sekarang bisa bertengger menjadi menteri dan lain sebagainya. Jadi negara kita dicontohkan oleh hal-hal yang buruk sehingga orang kemudian menirunya. Karena keburukan yang dianggap buruk tersebut ternyata bisa mendatangkan jabatan dan penghormatan dari masyarakat, jangan-jangan, ya. Ya, tetapi negara secara fundamental bertambah busuk jadinya, ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, itu saja ya. Saya tidak berlama-lama, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya mau ambil lagi soal Mayor Teddy yang katanya menteri dengan popularitas tinggi. Kok menteri ngakak jadinya, ya? Coba sedikit saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.